Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbandingan Kinerja Bias dan SPM dalam Analisis Emosi Ulasan Produk Tokopedia Berbasis Big Data, yang beranggotakan Astri Rana, Faiz Dia Ulhaq, Hafiza Azahra, Jauza Azra, M. Bintang Hidayatullah, dan Muhammad Rafi. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yang pertama yaitu e-commerce Indonesia berkembang pesat dan menghasilkan jutaan ulasan tiap hari. Industri e-commerce di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian digital nasional. Platform seperti Tokopedia menghasilkan jutaan ulasan produk setiap hari yang menjadi sumber informasi penting untuk memahami persepsi dan emosi pelanggan terhadap berbagai produk. Yang kedua yaitu ulasan berisi emosi pelanggan yang penting untuk evaluasi produk dan layanan. Yang ketiga yaitu teknologi Big Data memungkinkan pengolahan ulasan dalam skala besar. Perkembangan teknologi Big Data memungkinkan pengolahan data dalam volume besar secara efisien, sehingga memberikan manfaat besar dalam pemasaran digital. Penerapan Big Data dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan personalisasi layanan. Selanjutnya, algoritma yang kami bandingkan adalah algoritma net bias dan SPM. Dalam konteks analisis teks dan sentimen, algoritma klasifikasi seperti net bias dan SPM banyak digunakan. Net bias dikenal dengan pendekatan probabilitasnya yang sederhana namun efektif dalam mengklasifikasikan data secara cepat dengan tingkat akurasi yang baik. Sementara itu, SPM sering menunjukkan performa yang unggul dalam klasifikasi teks, khususnya pada analisis sentimen produk e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya di antara lain yaitu melakukan pre-processing text dan ekstraksi fitur TF-IDF, membangun model net bias dan SPM, membandingkan akurasi dan performa kedua model tersebut, dan menentukan algoritma mana yang paling efektif untuk analisis emosi berbasis big data. Selanjutnya untuk big data itu sendiri mengacu pada kumpulan data yang berukuran sangat besar yang terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk yang terstruktur, semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Ada tiga karakteristik utamanya yaitu volume, yaitu jumlah datanya yang sangat besar, velocity, kecepatan pemrosesan datanya, variety, dan adalah bentuk data yang beragam. Setelah itu, big data mendukung strategis bisnis, analitik konsumen, dan efisiensi operasional. Selanjutnya itu analisis emosi. Analisis emosi itu sendiri merupakan metode untuk mengekspresi informasi berupa opini atau ekspresi emosional dari suatu teks. Hal ini membantu organisasi memahami persepsi pengguna untuk mengidentifikasi potensi permasalahan serta meningkatkan mutu layanan. Untuk fokus utamanya adalah polaritas emosi dalam teks. Apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Nah, pada kategori emosi pada dataset ini terdiri dari 5, yaitu happy, sadness, anger, fear, dan love. Selanjutnya, ulasan produk Tokopedia, yaitu Tokopedia itu sendiri merupakan platform e-commerce di Indonesia yang menerapkan model bisnis marketplace, di mana di Tokopedia tersendiri terdapat ulasan produk berupa bentuk umpan balik dari pelanggan yang berisi pengalaman dan opini mereka terkait produk tertentu yang telah dibeli atau digunakan. Ulasan ini berperan dalam mempengaruhi keputusan pembelian serta membantu meningkatkan penjualan. Hal ini menjadi acuan bagi calon pembeli dalam menilai produk sehingga menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara harapan dan barang yang diterima. Selanjutnya, net bias itu sendiri merupakan metode yang umum digunakan dalam analisis sentimen dan klasifikasi teks ini. Algoritma ini bekerja dengan prinsip probabilitas serta asumsi bahwa setiap fitur atau kata bersifat independen. Metode ini dikenal efektif pada dataset besar karena mampu memproses data dengan cepat dan efisiensi. Net bias sendiri dimanfaatkan untuk memprediksi sentimen pada data teks yang belum berabal seperti opini pengguna atau ulasan produk di e-commerce. Penerapannya dikomunikasikan dengan TF-IDF untuk menentukan bobot dan relevansi kata. Proses klasifikasi dilakukan dengan membagi data menjadi data latih sebagai bentuk model dan data uji untuk mengevaluasi performanya. Sedangkan selanjutnya, supervector machine ini merupakan salah satu metode artificial intelligence yang berbasis pada algoritma teori statistik dan optimasi, di mana prinsip kerjanya adalah mengumpulkan data ke dalam 2 atau lebih kelas, kemudian memisahkan setiap kelas menggunakan sebuah garis batas yang dinamakan hyperplan. SPM ini dimanfaatkan untuk klasifikasi, regresi maupun deteksi outlier. Adapun parameter utama yang dioptimalkan dalam SPM ini meliputi kernel, C, dan gamma. Kernel adalah mekanisme yang menggunakan fungsi matematika tertentu, sedangkan parameter mempresentasikan besarnya penalti terhadap error pada model SPM. Sementara itu, gamma yang berperan sebagai skala akan cenderung menurunkan akurasi model jika nilainya terlalu besar dan sebaliknya dapat meningkatkan akurasi jika nilainya di atas lebih kecil. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Analisis metodologi pada bagian metodologi penelitian ini menjelaskan alur yang digunakan untuk melakukan analisis emosi. Penelitian dimulai dari proses pengambilan dan seleksi data ulasan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian teks atau preprocessing. Setelah teks bersih, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, lalu dua model yaitu naive Bayes dan juga SVM. Dilatih dan juga dibandingkan performanya. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang objektif tentang algoritma yang paling efektif untuk analisa emosi berbasis big data. Selanjutnya, data acquisition atau data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan dari dataset PRD CTID yang memuat belasan produk Tokopedia. Sebelum digunakan, data diseleksi dengan menghapus duplikasi, data kosong, dan label yang kurang konsisten. Semua data kemudian disimpan dalam MongoDB agar proses pengolahan lebih terstruktur dan mampu menangani jumlah data yang besar. Kemudian next pre-processing, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pre-processing text. Tahap ini penting supaya teks yang dimasukkan ke model benar-benar bersih dan juga seragam. Proses pre-processing mencakup pengubahan teks menjadi huruf kecil atau noise removal, kemudian penghapusan karakter yang tidak diperlukan, tokenisasi, penghilangan stop words, dan juga stemming menggunakan sastrawi. Selanjutnya, Bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dilakukan seksi data yang mana dataset ini diambil dari ulasan Tokopedia. Kemudian setelah itu dilakukan pembersihan data, yaitu penghapusan duplikasi dan missing values. Dan setelah itu dilakukan verifikasi label emosi sebelum dilakukan analisis. Nah, kemudian tahap reprocessing. Pada tahap ini dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu adalah lower testing, stop word, stemming, dan terakhir itu membuat kolom clean review. Selanjutnya itu bagian distribusi double emosi. Pada tahap ini didapatkan 5 kategori. Yang pertama ada happy, sadness, anger, fear, dan love. Nah, pada kelas happy merupakan kelas yang paling dominan. Kemudian anger adalah paling sedikit. Kemudian hasil Bayesnya diketahui bahwa memiliki akurasi sekitar 50%. Dan hasil F1-nya itu memiliki performa terbaik pada kelas happy, sedangkan performa terendah pada kelas minoritas. SVM didapatkan akurasi sekitar 58%, yang mana lebih tinggi dari naive Bayes, yang mana menunjukkan bahwa SVM lebih stabil pada data imbalance dan lebih baik mengklasifikasikan emosi minoritas. Baiklah, selanjutnya itu perbandingan naive Bayes dan SVM. Untuk hasil naive Bayes sendiri, model ini menghasilkan akurasi sebesar 50%. Naive Bayes memang tepat, tapi kurang stabil pada dataset yang tidak seimbang sehingga cenderung bias ke kelas happy dan kurang baik mengenali kelas minoritas seperti anger. Sementara itu, SVM memberikan akurasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 58%, dan SVM lebih cocok untuk data teks besar berbasis TF-IDF dan mampu menangani ketidakseimbangan data dengan lebih baik dibandingkan naive Bayes. Dari perbandingan kedua model tersebut, SVM terbukti lebih akurat, lebih stabil, dan lebih efektif digunakan untuk analisis emosi berdasarkan Tokopedia. Bisa dilihat perbandingan atau conversion matrix-nya pada gambar. Selain itu, workout yang kami tampilkan ini memperlihatkan kata-kata yang paling dominan pada setiap emosi. Ini membantu memvalidasi bahwa karakteristik teks sesuai dengan label emosi dan mendukung hasil klasifikasi model. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini yaitu SVM memiliki akurasi lebih tinggi 58% dibandingkan naive Bayes 50%. Dua, dataset bersifat imbalance sehingga mempengaruhi performa naive Bayes. Yang ketiga, SVM terbukti lebih stabil dan efektif untuk analisis emosi berbasis big data. Sarannya yaitu satu, perlu penyiimbangan data pada kelas emosi minoritas. Yang kedua, tambahan variasi model lain seperti random forest atau metode berbasis deep learning. Yang tiga, gunakan representasi teks yang lebih kaya untuk meningkatkan akurasi model. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.